Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat sahabat, bagaimana hari-hari kalian? Semoga menyenangkan, mengembirakan, dan jangan terus bersedih. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Masih bersama saya Syifa dalam suluk motif aksi dari Saung Santri Inayatullah. Sahabat, kali ini kita akan membicarakan tentang sabar. Apakah kita sudah sabar hari ini? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang sabar? Tentunya kita semua sudah mengetahui tentang sabar. Sabar yaitu kita bertahan kepada perintah yang Allah berikan kepada kita, dan kita juga menjaga diri kita dari larangan yang Allah berikan kepada kita. Sebagai manusia, tentunya sabar merupakan sebuah keutamaan baik dalam urusan agama maupun dunia. Sahabat, apa jadinya bila kita di dunia tidak mempunyai sifat sabar? Tentunya dunia ini akan hancur, karena semua orang akan menuruti hawa nafsunya dan itu akan bertabrakan satu sama lain. Begitu pula dengan urusan akhirat atau agama kita. Bila kita tidak mempunyai sifat sabar, kita akan durhaka kepada Allah, tidak akan mengerjakan perintahnya. Mungkin kita mengerjakan perintahnya, tetapi kita mengerjakannya dengan tergesa-gesa atau terburu-buru, sehingga pada akhirnya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat kepada orang-orang yang sabar. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika yu'tauna ajrahum marataini bima sabaru. Shadaqallahul azim. Mereka diberikan pahala 2 kali lipat disebabkan kesabaran mereka. Sahabat, tahukah kalian bahwa sabar ada 2 macam? Yang pertama, sabar yang bersifat badani yang memerlukan ketahanan tubuh kita. Yang kedua, sabar kejiwaan yang memerlukan ketahanan kejiwaan kita. Dari masing-masing 2 macam tersebut ada 2 bagiannya lagi, yaitu alternatif dan juga harus. Sahabat, yang pertama, sabar badani yang bersifat alternatif. Namanya juga alternatif, berarti boleh kita lakukan atau boleh juga kita tinggalkan. Misalkan kita mengangkat sesuatu yang berat. Kita bisa mengukur diri kita atau tubuh kita bisa melakukannya atau tidak melakukannya. Yang kedua, sabar badani yang bersifat harus. Harus berarti wajib. Contohnya seperti apa? Sahabat, tentunya kita kalau dipukul akan sakit. Nah, pada saat rasa sakit tersebut tidak bisa kita hindari, maka kita harus bersabar. Disitulah letak sabar badani yang bersifat harus, karena sudah terjadi di badan kita. Yang ketiga, sabar kejiwaan yang bersifat alternatif, yaitu kita mampu menahan diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syariat, seperti hal yang dimakruhkan. Contohnya, kita garuk-garuk pada saat sholat. Kita pasti bisa menahannya, karena kalau kita melakukannya sampai 3 kali, maka hal tersebut akan membatalkan sholat kita. Yang keempat, sabar kejiwaan yang bersifat harus. Kita dituntut harus sabar dalam menghadapi sesuatu. Jika tidak, kita bisa saja akan melakukan hal-hal yang diharamkan. Seperti contohnya, kita kehilangan seseorang yang kita cintai akibat kematian. Kalau kita tidak mempunyai sifat sabar, maka kita akan menangis meraung-raung. Dan itu adalah hal yang diharamkan oleh agama. Sahabat, sabar yang bersifat alternatif akan membedakan manusia dengan hewan. Ada sebuah cerita dari Bijak Bestari bahwa ada seseorang pemuda yang bertanya kepada beliau, bagaimana pengertian sabar menurut Tuhan? Lalu beliau menjawab, ketika saya mendapatkan makanan, maka saya akan makan. Ketika saya tidak mendapatkan makanan, maka saya akan bersabar. Lalu seorang laki itu menjawab, itu seperti halnya anjing murun yang ada di kalangan kami. Sontak saja Bijak Bestari tersebut kaget dan langsung bertanya kepada pemuda tersebut, lalu bagaimana pengertian sabar menurut Anda? Dan pemuda tersebut menjawab,
Ketika kami kehilangan sesuatu, kami akan bersabar. Dan jika kami mendapatkannya, kami tidak akan menikmatinya sendiri, melainkan akan berbaginya kepada orang lain. Nah sahabat, jadi sabar bukan sekedar menunggu, menahan, atau mencegah diri, melainkan kita bertahan diri terhadap musibah yang menimpa kita, tetapi kita tetap berperilaku baik. Maka bersabar bukan sekedar bersandar. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.